Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ridwan Nugraha. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendemokan hasil tugas kelompok kami di mata kuliah pengelolaan citra digital mengenai deteksi tepi Kenny. Untuk deteksi tepi sendiri pada citra ada banyak. Kalau kita lihat di sini ada deteksi tepi Sobel yang sudah kami buat di pertemuan yang lalu. Kemudian ada Priwit, kemudian ada Robert, dan ada Kenny. Untuk Kenny sendiri, yaitu metode deteksi tepi akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Untuk perbandingannya di sini, kalau dilihat deteksi tepi Kenny ini yang gambar D lebih kasar dan lebih tidak spesifik, berbeda dengan deteksi Sobel, Prewitt, dan Robert. Untuk lebih jelasnya, kita langsung demokan saja. Untuk pengerjaannya, kami di sini menggunakan Java, bahasa pemrograman, dan text editor Eclipse. Untuk tampilannya kita menggunakan Windows Builder. Nah, di sini untuk menunya masih sama seperti minggu-minggu kemarin, yaitu terdapat 4 bagian. Di sini ada yang pertama, ada untuk tugas pertama yaitu pengolahan citra yang grayscale brightness, kemudian ada konvolusi, kemudian ada yang smoothing, dan yang terakhir ada histogram equalization. Di sini juga ada tombol about yang berisi anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Diki Febrian Dwi Putra dan saya ada Ridwan Nugraha, dan ada Indiarto Aji Begawan. Untuk pembagian tugasnya, Diki Febrian Dwi Putra membuat source code dan tampilannya, kemudian Indiarto Aji juga mengolah source code dan tampilannya, dan saya juga sedikit mengulik source code-nya dan mempresentasikan. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Untuk prakteknya, kita tidak menambahkan tombol baru atau menu baru di sini, tapi kita tambahkan di tombol yang sudah dibuat di pertemuan yang lalu mengenai edge detection. Nah, ini apabila jika di pertemuan yang lalu hanya ada satu macam deteksi tepi, yaitu ada Sobel. Yang untuk saat ini ada 2 konfigurasi, yaitu ada edge detection Kenny dan Sobel. Jadi kita bisa memilih dan membandingkan dari kedua hasil konversi deteksi tepinya. Oh iya, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Di sini ada low contrast color yang akan diuji, kemudian ada low contrast gray. Mungkin nanti juga akan ditambahkan beberapa gambar tambahan yang terdapat. Untuk letaknya di directory D, folder gambar. Kita langsung masuk saja ke sini. Kita cari dulu gambarnya di mana, di directory D. Kemudian gambar. Kemudian kita coba yang contrast color dulu. Pertama kita pilih berupa gambar pemandangan. Kemudian kita ubah ke deteksi tepi Sobel. Kita convert dan save. Tunggu, akan muncul. Kalau dilihat gambarnya merupakan garis tepi dan juga sangat bisa dibilang detail, karena seperti tepi-tepi halus seperti pada pohon ini juga dapat terdetek
Kita bandingkan dengan yang Kenny. Nah, dapat dilihat pada Kenny ini hanya berupa garis-garis kasar yang ada pada gambar ini. Jadi tepian yang sangat bisa dibilang curam, kasar. Berbeda dengan Sobel yang sangat terlihat jelas sketsa dari gambar ini. Kalau ini kita lihat hanya sebatas garis-garis yang membedakan antara satu bagian benda dan benda lain. Kita masuk ke image yang selanjutnya. Gambar. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar kucing. Kita coba ubah ke Edge Detection Sobel dulu. Nah, dapat dilihat ini bahkan kalau sekilas ini hampir sama sketsanya. Mungkin di sini tidak ada warna yang muncul. Kalau di sini terdapat warna putih, kemudian hitam dan sedikit terang. Kalau di sini karena ini merupakan garis tepinya, jadi yang dihitung hanya garis-garis tepi pada gambar ini. Kita bandingkan dengan yang Kenny. Nah, dapat dilihat kalau ini sangat terlihat jelas sketsa. Mungkin kalau tadi bisa dibilang garis tepi yang halusnya pun masih bisa masih dimasukkan ke pendeteksian tepinya. Tapi kalau ini kita lihat sangat terlihat jelas sketsa, hanya gambar-gambar kasar berbentuk relief seperti dalam pengertiannya, seperti relief pada batu. Kemudian masuk ke gambar selanjutnya. Gambar 3. Nah, untuk gambar 3 ini berupa pemandangan entah senja entah sunrise. Kita coba ke Sobel dulu. Kita convert dan save. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bisa dibilang garis-garis halus seperti ini, apa tambang entah tali apa dapat terlihat di sini. Kemudian bagian ininya juga, kalau mungkin nanti kita akan perbesar, dapat dilihat sketsa-sketsa halusnya masih terlihat. Kemudian kita bandingkan dengan yang Kenny. Nah, ini merupakan hasil konversi ke deteksi Kenny dari gambar 3. Dapat dilihat perbedaannya dengan gambar 2. Apabila gambar 2 tadi sangat tidak terlalu jelas mengenai detail dari bangunan, baik itu dari bangunan atau dari langitnya sendiri. Tapi kalau di Kenny pada gambar ini dapat terlihat jelas detail-detailnya. Mungkin ini entah karena pixel dari gambar ini yang bisa dibilang besar atau apa, saya tidak tahu. Tapi pada gambar ini deteksi Kenny dapat merepresentasikan deteksi yang lebih baik kalau menurut saya daripada Sobel. Kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya. Lanjut ke gambar 4. Kita lihat pada pendeteksian Sobelnya dapat dilihat untuk tepian garisnya hanya terlihat pada
ranting-ranting yang bagian atas. Untuk bagian bawahnya dapat dilihat hanya mungkin batasan-batasan yang tipis saja. Kemudian lihat, kita bandingkan dengan yang Kenny. Untuk yang Kenny, deteksinya pada bagian atas sangat merepresentasikan sebuah relief. Kalau dapat dilihat, ini ranting-rantingnya seperti pohon yang rindang. Bahkan pohon-pohon di pinggirnya juga masih disketsakan, meskipun tidak terlalu jelas, tidak seperti deteksi Sobel yang sebelumnya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Masuk ke gambar gambar 5. Gambar 5 open. Pada gambar 5 ini terdapat dua orang manusia yang sedang duduk. Kita ubah ke deteksi Sobel. Kita lihat garis tepinya melalui Sobel. Nah, dapat dilihat di sini hasil deteksinya sangat halus. Bahkan untuk motif dari kaos kakinya sangat jelas terlihat. Masih bisa dibilang ini seperti sketsa ya dari gambar ini. Kemudian kita lihat yang Kenny-nya. Nah, ini untuk hasil dari konversi deteksi tepi Kenny-nya. Dapat dilihat ini lebih ramai daripada deteksi tepi yang sebelumnya. Karena mungkin karena alasannya gambar ini lebih jelas, kemudian pixelnya juga lebih besar. Jadi kalau saya bandingkan dengan gambar-gambar yang sebelumnya, misalkan di gambar yang pohon ini, ukuran pixelnya hanya 750 pixel, dan saya bisa menyimpulkan bahwa deteksi Sobel lebih baik daripada deteksi si Kenny, karena terlihat hanya relief saja. Tapi ketika pixelnya besar seperti ini, 4000 kali 2699, deteksi Kenny lebih bisa merepresentasikan deteksi tepi-tepi dari gambar ini daripada deteksi Sobel yang ini. Kita lihat ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke gambar yang lain. Gambar ke gambar 6. Kita convert ke Sobelnya. Nah, dapat dilihat ini merupakan representasi dari deteksi Sobel. Seperti biasa, sangat halus permukaannya dan terlihat seperti sketsa. Kemudian kita lihat yang Kenny-nya. Nah, dapat dilihat ini seperti relief yang ada pada candi. Bahkan kita tidak bisa melihat sketsa atau bentuk gambar dari gambar aslinya. Tidak seperti yang Sobel tadi. Dapat dilihat yang Sobel. Nah, kalau yang Sobel kita dapat mungkin bisa memperkirakan bahwa ini merupakan hasil deteksi tepi dari gambar pemandangan yang ini. Tapi kalau kita lihat yang Kenny, nah ini sangat tidak merepresentasikan. Tapi ini memang
Kalau dilihat ini merupakan tepian dari pohon atau tiangnya, saya nggak tahu. Ini juga memang ada terlihat tapi sangat tidak jelas. Kita lanjut ke gambar yang lain. Ke gambar 7. Nah, terlihat gambar seekor anjing. Kemudian kita lihat deteksi sobelnya. Nah, seperti biasa terlihat sketsa dari anjingnya sangat jelas. Kemudian dari apa ini ya, tanaman di sekitarnya juga terlihat jelas meskipun pohonnya tidak terlihat. Kita lihat yang Kenny. Nah, untuk yang Kenny ini, untuk anjingnya masih terlihat muka sebuah anjing, tapi untuk tanamannya saya tidak terlihat seperti tanaman. Mungkin hanya deteksi karena Kenny ini pendeteksian secara kasar, jadi hasilnya seperti ini. Kita masuk ke gambar yang lain. Gambar 8, open. Terlihat seseorang sedang duduk melihat awan. Lihat deteksi sobelnya. Untuk deteksi sobelnya seperti sketsa seseorang yang sedang melihat sesuatu, tapi tidak, karena ini pendeteksian tepi jadi tidak terlihat awan. Tapi untuk garis tepinya sangat jelas, bisa dilihat untuk awannya juga. Kemudian untuk pohonnya juga masih sama. Kita lihat untuk Kenny. Nah, untuk Kenny seperti biasa karena berupa relief atau pendeteksian garisnya sangat kasar. Berbeda dengan yang tadi masih terlihat tepian daun atau tepian rumput. Kalau di Kenny ini hanya berupa garis-garis lengkung seperti relief. Masuk ke gambar yang lain. Gambar 9. Ini merupakan sebuah danau atau laguna. Kita convert ke sobel dulu. Nah, dapat dilihat untuk pendeteksiannya sangat halus seperti biasa. Dapat dilihat bentuk dari batunya juga masih terlihat jelas. Kemudian dari pohonnya juga meskipun tidak jelas karena mungkin gambarnya juga tidak terlalu jelas untuk bagian pohon, jadi pendeteksiannya seperti ini. Tapi masih terlihat ada gunung di atas juga. Kita lihat yang Kenny-nya. Nah, untuk yang Kenny ini seperti sketsa dari penggambaran peta dalam pramuka. Dapat dilihat ini merupakan tidak ada bagian halus atau bagian kasar di sini, semuanya sama. Hanya yang membedakan hanya jumlah garisnya. Mungkin di sini sangat, karena gambarnya jelas, garisnya menjadi banyak. Kemudian untuk ini garis dari batas dari pohonnya juga sangat jelas untuk bagian ini. Kalau kita lihat di sobel tidak terlihat jelas dari sketsa pohonnya. Sangat blur, tapi kalau Kenny sangat merepresentasikan atau mencerminkan itu sebuah pohon. Dapat dilihat. Nah, untuk gambar ini Kenny sangat merepresentasikan gambarnya, membuatnya menjadi lebih jelas. Kemudian masuk ke gambar terakhir untuk
uh, low contrast color. Sebuah gambar pegunungan. Kita lihat sobelnya. Untuk deteksi sobel ini dapat dilihat tepiannya terrepresentasikan kalau menurut saya. Di sini juga terdapat tepian pegunungan-pegunungan, dapat dilihat juga, ini lumayan jelas. Kemudian untuk Kenny, untuk Kenny di sini hanya tepian garis yang kasar karena kita sesuai definisinya Kenny ini merupakan mendeteksi tepi garis dengan tepian yang curam atau kasar. Jadi hanya bagian yang kasarnya saja dan terbentuk seperti relief. Dapat dilihat hanya berupa tepian yang kasarnya ini. Yang ini terlihat jelas kontrasnya dibentuk oleh Kenny. Tapi kalau sobel, bagian yang halusnya juga diperlihatkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba untuk gambar yang low contrast gray atau abu-abu, tidak berwarna. Untuk image 1 kita lihat berupa gambar bunga. Kita lihat deteksi sobelnya. Nah, untuk sobel ini bagian halus-halus seperti yang blur ini juga masih di bawah. Masih terlihat deteksi tepiannya. Kemudian lihat Kenny. Untuk Kenny sangat diperjelas. Jadi tidak ada tekstur halus kasarnya. Dapat dilihat semuanya direpresentasikan dengan kasar, dengan tepian yang kasar. Jadi tidak dapat terlihat, bunganya juga tidak jelas terlihat. Selanjutnya masuk ke gambar kedua. Gambar gambar 2. Oh iya, hasil dari konversinya juga akan disimpan di satu folder yang sama dengan gambar yang awal atau gambar asli. Nah, ini berupa gambar tanah di bulan atau apa, saya nggak tahu. Kita lihat deteksi sobelnya. Nah, dapat dilihat deteksinya, tepiannya masih direpresentasikan walaupun dengan halus. Mungkin ini karena citranya, kualitas citranya kecil. Kalau kita lihat berapa piksel untuk gambar 2. Gambar 2 itu 164 piksel. Nah, pantesan ini jadi terlihat blur. Kemudian lihat Kenny-nya. Untuk Kenny sangat diperjelas sekali perbedaannya. Kalau dilihat sobel, ini hanya berupa garis-garis halus yang tidak jelas. Tapi untuk Kenny sangat kasar sekali, meskipun ini sebuah lingkaran, di sini hanya lingkaran kecil mungkin berupa ini yang putih dengan yang grey-nya. Kemudian ini juga hanya mendeteksi ini, tidak seluruhan opal ini. Baik, lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar grey, gambar 3. Nah, gambar sebuah patung dan tempat kerja, ada buku. Nah, untuk deteksi sobelnya dapat dilihat terdapat garis-garis halus yang sangat merepresentasikan dari gambar ini. Dapat lihat ini seperti sketsa dari gambar ini. Dan terdapat garis yang merepresentasikan ini bagian halus, ini kasar. Tapi lihat Kenny, untuk Kenny-nya
Wah, lihat. Ini sangat 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 jelas memang garis tepinya. Tapi tidak ada batasan halus kasarnya. Jadi ini hanya bagian kasarnya saja. Kita lihat ini bagian kepala, ini bagian lampu, dan ini yang lainnya belakang. Sangat berbeda dengan deteksi Sobel. Masuk ke gambar selanjutnya. Gambar gray. Gambar 4, sebuah foto Albert Einstein. Kita lihat deteksi Sobelnya. Sangat terlihat. Tepian halus seperti tepian keriput ini juga masih terlihat pada kulitnya. Ini sangat seperti sketsa dari gambar ini. Kemudian lihat Kenny-nya, sebuah garis-garis kasar yang merepresentasikan tepian dari sebuah objek. Kita lihat ada ini batasan tepi dari kontras yang sangat tinggi antara rambut dan backgroundnya misalkan. Ini juga tangannya sangat berbeda dengan Sobel. Kita lihat Sobelnya sangat halus, sementara Kenny deteksi tepi yang kasar. Lanjut ke gambar 5. Gambar 5, gambar seorang anak kecil. Kita lihat deteksi tepinya, masih sama seperti gambar sebelumnya. Bagian halus-halus seperti rambut dan yang lainnya masih terlihat jelas dan terlihat seperti sketsa dari gambar dari seorang anak. Untuk yang ini sangat terlihat jomplang sekali karena hanya bagian kasar yang ditampilkan. Itu perbedaannya. Karena noise kecil seperti garis-garis halus ini pada Kenny itu dihilangkan. Jadi hanya bagian yang kontrasnya sangat jomplang saja yang ditampilkan. Dapat dilihat. Masuk ke gambar selanjutnya, yaitu gambar gambar 6. Ini sebuah perangkat komputer dan ada kabel juga. Kemudian kita lihat edge detection Sobel. Ini dia hasilnya. Sebuah gambar yang halus juga terdapat sangat detail. Dapat dilihat permukaan dari apa ini ya? Tombol-tombol di sini juga masih digambarkan sangat jelas. Kemudian kita lihat untuk Kenny-nya, berupa garis-garis kasar sama seperti yang sebelumnya. Hanya karena bagian noise-nya dihilangkan, jadi hanya bagian kontras yang sangat jomplang bisa dibilang. Misalkan dari gambar ini, gambar sebuah kabel dan globe, karena terlihat kontras yang sangat jomplang maka dibuatkan garis tepi. Dan sangat jelas garis tepiannya. Masuk ke gambar selanjutnya, yaitu gambar 7. Kita lihat apa di gambar 7. Gambar seseorang yang sedang memotret. Kalau kita lihat ini sama seperti contoh yang ada kalau nggak salah. Bukan salah. Nah, kita lihat hasilnya deteksi Sobel. Wah, dapat dilihat ini seperti sketsa dari seseorang yang sedang memotret. Dapat dilihat untuk bagian yang tidak jelasnya juga masih diambil. Wow. Kita lihat untuk Kenny. Wah, ini sangat kasar dan sangat tegas pengambilan tepiannya. Mungkin bukan kasar ya, tegas bahasanya. Sangat tegas bagaimana
dia membedakan satu tepian dengan tepian yang lainnya. Jadi tidak ada batasan-batasan halus seperti sobel. Nah, bagus. Kita lihat ke gambar yang selanjutnya. Gambar gray. Kemudian gambar 8. Kita lihat sebuah gambar apa ini, monkey mungkin. Kita convert sobelnya. Wow, bagus seperti sketsa. Oh, bahkan sangat detail ya, hebat. Kemudian untuk Kenny, ini berupa garis-garis kasar. Masih terlihat muka dari si keraknya, tapi untuk bulu-bulunya terlihat seperti corak relief atau corak batik, saya nggak tahu. Tapi masih merepresentasikan. Sangat tegas seperti biasa. Masuk ke gambar selanjutnya, gambar 9. Untuk low contrast gray. Gambar 9 berupa apa? Kita lihat. Wow, berupa anak kecil yang sedang cemberut. Kita lihat deteksi sobelnya. Iya, masih terlihat anak tersebut. Sangat detail. Seperti biasa. Ya, baik. Kita lihat deteksi Kenny-nya bagaimana hasilnya. Kita convert. Ya, dapat dilihat di sini garisnya menjadi lebih jelas seperti biasa, seperti yang tadi juga. Dapat dilihat batas antar baju misalkan di sini sangat terlihat, dan bisa dibilang masih merepresentasikan. Iya, masih. Kita lihat jika dibandingkan dengan ini, meskipun ini lebih detail, contohnya pada bagian ini, pada bagian apa ini, backgroundnya lebih detail karena ya seperti biasa sobel berbeda dengan Kenny. Lanjut ke image yang lain, kita masuk ke image 10. Image 10 bagian gray. Open. Nah, ini ada siapa? Lupa lagi saya namanya. Sering dijadikan contoh sebagai bahan contoh citra dia. Ya, kita coba yang sobel, kita convert dan save. Seperti ini, seperti sketsa wajah wanita. Wow, bagus sekali. Kita lihat Kenny-nya. Wah, sangat kasar dan jelas batasannya mana. Seperti ini, sangat jelas mana batas antara yang kontras dan yang tidak. Sangat merepresentasikan. Baik, untuk selanjutnya karena sudah semua untuk gambar itu, kita coba gambar yang ini, yang lain, yang kita tentukan sendiri, kelompok kita tentukan sendiri. Masuk ke gambar, kita pilih yang lemon tree seperti biasa. Iya, ini dia gambar lemon yang sudah sering dipakai ya. Kita lihat sobelnya, kita convert dan save. Nah, seperti ini, sangat detail, bahkan untuk daun-daun yang sangat kecil yang ini sangat direpresentasikan. Kemudian kita lihat untuk Kenny-nya, wah, menjadi lebih apa ya, lebih menonjol garisnya seperti biasa. Batas-batasannya tuh jelas, nggak seperti tadi karena terlalu banyak, karena ini noise-nya dihilangkan. Baik, kita coba yang orang utan. Satu lagi, kita coba yang orang utan yang ini.
Evan. Nah, si orangutan ini kita convert lagi. Nah, akhirnya, oh, dia seperti sketsa dari seekor orangutan. Oh, sangat bagus, sangat bagus. Kemudian kita lihat candy-nya. Nah, seperti biasa, garisnya sangat nyata, sangat jelas, sangat timbul, seperti relief pada candi atau pada biasanya ada batik yang kayak gini. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke codingannya. Iya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kami menggunakan Java untuk bahasa pemrogramannya, dan untuk text editornya kami menggunakan Eclipse. Nah, di sini yang ditambahkan itu kami tambahkan pada bagian edge detection yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada pemilihan di sininya. Apa? Ada add candy. Add candy itu apa? Jadi ketika tadi ada tombol, ada dua tombol, yaitu add candy dan apa namanya ya? Dan add. Nah, ketika add candy diklik atau nilainya berarti menjadi true, maka yang dijalankan adalah yang ini. Yang ini. Melakukan detektor. Nah, kemudian filenya disimpan, kemudian ditampilkan juga sama seperti biasa. Ini untuk yang edge-nya. Ya. Iya, hanya itu saja tambahannya untuk add detection candy kali ini. Ya, begitu saja, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.